Keluarga Kiai Soleh. Kiai Soleh dilahirkan di lingkungan Pondok Pesantren Penyepen, Potokan Lauk, Lengaan, Pamekasan. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Badruddin dan Nyai Nafisa. Dalam keluarganya, Kiai Soleh tumbuh bersama 5 orang saudara, yakni Kiai Abdul Mukti, Kiai Mursyid, Nyai Hudzaifah, Nyai Mahbubah, dan Kiai Mudassir bin Badruddin. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Soleh Badruddin bin Kiai Haji Badruddin bin Kiai Nasruddin bin Kiai Isbat bin Kiai Ishak Banyuanyar. Dari jalur nasab ini, Kiai Soleh memiliki garis keturunan yang bersambung hingga kepada para wali Allah. Menurut data yang dihimpun oleh Kiai Haji Hasan Basri Hashim, nasab Kiai Haji Soleh bersambung hingga Sunan Ampel. Rangkaian silsilah tersebut adalah Kiai Muhammad Soleh Badruddin bin Kiai Badruddin bin Kiai Nasruddin bin Kiai Isbat bin Kiai Ishak bin Kiai Hasan bin Nyai Embu atau Toronan, binti Puju Agung Toronan bin Nyai Lembung atau Nyai Aminah Tanamira Lao, binti Zainal Abidin Cendana Bangkalan bin Muhammad Khatib bin Kiai Musa bin Qasim atau Sunan Derajat bin Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Selain itu, nasab Kiai Soleh juga bersambung dengan Sunan Giri melalui pernikahan Kiai Muhammad Khatib dengan Nyai Gede Kedaton binti Penambahan Kulon bin Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Dengan demikian, garis keturunan Kiai Soleh mempertemukan 2 jalur besar Wali Songo, yakni Sunan Ampel dan Sunan Giri. Putra-putri, cucu, dan cicit Kiai Soleh. Sepanjang hidupnya, Kiai Soleh hanya menikah dengan Nyai Jamiah. Dari pernikahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 5 orang anak, yaitu Kiai Ahmad Zaini Soleh, Nyai Fadilah, Nyai Musfiroh, Kiai Ahmad Sofi Soleh, dan Lora Badruddin Soleh yang wafat saat masih belia. Dari putra-putri tersebut, Kiai Soleh dikaruniai 6 orang cucu, yakni Kiai Ahmad Fauzan Zaini, Kiai Muhammad Khairan Zaini, Kiai Taufik Hashim, wafat tahun 2025, Nyai Zakaria Hashim, Nyai Mufarroha Hashim, Nyai Rahmatin Hashim, Nyai Nurul Islamiyah, dan Nyai Amirah Mawaddah, wafat tahun 2025. Keturunan Kiai Soleh kemudian berlanjut hingga generasi cicit. Dari Kiai Taufik Hashim dan Nyai Amirah Mawaddah lahir Ning Salimah, Ning Wahdatul Mardiyah, Ning Bashirah, Gus Muhammad Syakir, Gus Muhammad Ali, dan Ning Fatimah Rahmaniyah. Dari pasangan Kiai Ahmad Fauzan Zaini dan Nyai Laila Muzayyana lahir Gus Ridho Zakaria, sementara dari Kiai Muhammad Khairan Zaini dan Nyai Afia Ghazali lahir Ning Fatimatuz Zahra, Ning Farah Ramadhani, Ning Farhana Ramadan, dan Gus Ammar Ghazali. Adapun dari pasangan Kiai Fauzan Lailur Rahman dan Nyai Nurul Islamiyah lahir Gus Hifni Siraj. Dari pasangan Nyai Zakia dan Kiai Wasi Hamzah lahir 4 orang anak. Mereka adalah Nyai Khofifah Wasi, Gus Akhlaqur Rafi, Ning Mawaddata Warahmah, Ning Al-Faifalah. Dari pasangan Nyai Rahmatin Hashim dan Kiai Khatibul Umam Mukhdar lahir 3 orang anak, yaitu Ning Nala Hidayatul Maula, Gus Muhammad Hashim, dan Gus Khawarizmi. Dari pasangan Nyai Mufarroha Hashim dan Kiai Muhammad Hasanuddin lahir 2 orang anak. Mereka adalah Ning Habibah Fahira, Ning Thuraya Hanina. Rangkaian keturunan ini menjadi saksi berlanjutnya estafet perjuangan dakwah dan pengabdian yang dirintis oleh Kiai Soleh, yang akarnya tertanam kuat di Karang Durin dan cabangnya menjulang ke berbagai generasi. Pendidikan Kiai Soleh. Kiai Soleh lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren. Sejak masa kanak-kanak,
beliau telah akrab dengan suasana ngaji, lantunan ayat-ayat suci, serta kehidupan disiplin khas pesantren. Pendidikan awalnya berlangsung di bawah asuhan langsung ayahandanya, Kiai Badruddin bin Kiai Nasruddin, yang pada masa itu sedang memangku kepengasuhan pondok pesantren Panyepen. Dari sang ayah, Kiai Soleh tidak hanya mewarisi ilmu keagamaan, tetapi juga keteladanan, kedisiplinan, dan spirit pengabdian kepada umat. Lembaran perjalanan pendidikan Kiai Soleh memang tidak tercatat secara lengkap dalam sumber-sumber sejarah. Namun dapat dipastikan bahwa beliau tidak hanya menimba ilmu di bawah bimbingan ayahnya semata. Sebagaimana tradisi keilmuan pesantren, Kiai Soleh juga melakukan rihlah ilmiah dengan berkelana ke beberapa pesantren besar. Di antara pesantren yang pernah menjadi tempat beliau menimba ilmu adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan serta Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sebelum melanjutkan pengembaraannya ke Sidogiri, Kiai Soleh terlebih dahulu nyantri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan. Pada masa itu, pesantren Betet masih diasuh oleh Kiai Sirojuddin yang merupakan paman beliau sendiri. Di bawah asuhan sang paman, Kiai Soleh mengikuti kajian kitab-kitab klasik yang dibacakan langsung oleh Kiai Sirojuddin. Selain itu, Kiai Soleh Moda juga menimba ilmu kepada Kiai Wahid, memperluas cakrawala keilmuannya melalui kajian kitab kuning. Selama mondok di Betet, Kiai Soleh menjalani kehidupan santri bersama para kawan seperjuangan. Di antaranya Kiai Mukhtar Karangmanggis dan Kiai Ridwan Karangpenang. Meski tidak diketahui secara pasti berapa lama beliau menetap di pesantren tersebut maupun kitab-kitab apa saja yang dipelajarinya, masa nyantrinya di Betet menjadi fase penting dalam pembentukan keilmuan dan karakter Kiai Soleh. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Betet, Kiai Soleh melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Pondok Pesantren Sidogiri Keraton Pasuruan. Sama halnya dengan masa belajarnya di Betet, riwayat tentang perjalanan beliau di Sidogiri juga tidak banyak terungkap. Tidak diketahui secara pasti durasi nyantri beliau, siapa saja guru-guru yang membimbingnya, serta kitab-kitab apa saja yang dikajinya secara mendalam. Namun, yang jelas, Kiai Soleh dikenal sebagai salah satu alumni Sidogiri, sebuah pesantren besar yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh masyarakat. Sidogiri menjadi pesantren terakhir yang disinggahi Kiai Soleh dalam misi Tholabul Ilmi. Setelah itu, beliau boyong dan bersiap mengemban amanah besar sebagai pengasuh pertama Pondok Pesantren Karangdurin. Hal ini berbeda dengan adik bungsunya, Kiai Mudathir bin Badruddin, yang setelah boyong dari Sidogiri masih melanjutkan rihlah ilmiahnya hingga ke Ummul Qura, Makkatul Mukarramah.